Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Piala AFF sudah dimulai sejak tahun 1996. Awalnya, kompetisi sepak bola antar negara di Asia Tenggara ini bernama Piala Tiger. Namun pada tahun 2008 namanya berubah menjadi Piala AFF. Nah, terbaru pemirsa, di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020, skuad Garuda asuhan Sintayong sukses lolos fase grup dan menuju ke semifinal. Itulah yang akan menjadi salah satu topik kita, termasuk nanti bagaimana analisa head-to-head pertemuan antara Indonesia dan Singapura yang akan bertanding esok hari. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke informasi selengkapnya, ke informasi pertama di segmen At Large kali ini. Ini adalah hasil tangkapan layar dalam pemberitaan yang dilakukan oleh medcom.id dengan judul Piala AFF Bantai Malaysia, Indonesia ke semifinal sebagai juara grup. Di mana pemirsa, pada pertandingan ini Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Malaysia yang dicetak oleh Kogileswaran Raj pada menit ke-13. Namun Irfan Jaya berhasil membalik keadaan dengan menyerangkan 2 gol ke gawang Malaysia di babak pertama. Kemudian pemirsa, di babak kedua rupanya pelatih Sintayong memilih untuk tidak menurunkan tensi serangan anak buahnya. Alhasil, 2 gol tambahan berhasil dibuat oleh skuad Garuda lewat tendangan menukik Arhan Pratama di menit ke-50 dan tandukan dari Elkan Bagot di menit ke-82. Kemenangan ini pemirsa, kemenangan Indonesia atas Malaysia disebutkan Ketua Umum PSSI tidak hanya sebatas membawa Indonesia menuju ke semifinal Piala AFF 2020, tetapi sekaligus mematahkan prediksi berbagai media asing termasuk Malaysia yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan lolos ke semifinal. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia. Tidak hanya dengan skor tipis, namun dengan skor telak 4-1. Kita menuju ke slide kedua untuk melihat klasemen akhir di Piala AFF 2020. Ini adalah grup A. Peringkat pertama adalah Thailand dan peringkat kedua adalah Singapura. Singapura akan menjadi lawan bagi Indonesia di babak semifinal. Berikutnya kita menuju ke slide ketiga untuk mengetahui klasemen akhir Piala AFF 2020 grup B. Kita lihat Indonesia di situ berhasil menjadi juara grup dengan mengkoleksi 10 poin dan di peringkat kedua ada Vietnam dengan poin yang sama, tetapi yang membuat Indonesia berada di peringkat pertama adalah gol yang dihasilkan oleh Indonesia pada fase grup. Nah, berdasarkan hasil ini pemirsa, di grup A dan grup B maka akan ada pertandingan di semifinal dengan sistem silang, yakni juara grup A akan melawan runner up di grup B dan juara grup B Indonesia akan melawan runner up grup A, yaitu adalah Singapura. Dan pertandingan semifinal ini akan dilangsungkan sebanyak 2 leg. Leg pertama Indonesia akan main melawan Singapura pada tanggal 22 Desember atau esok hari. Dan leg kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Nah, untuk pertandingan Indonesia dan Singapura ini tidak ada sistem gol tandang karena kedua pertandingan ini semuanya dipusatkan di Singapura. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana kemudian perjalanan Indonesia sehingga berhasil menjadi juara grup B. Di pertandingan pertama, Indonesia berhasil menggilas Kamboja dengan skor 4-2. Kemudian juga berhasil melumat Laos dengan skor 1-5. Dan untuk pertandingan ketiga, Indonesia hanya bisa menahan imbang Vietnam dengan skor kacamata 0-0. Tetapi ini adalah sebuah prestasi karena Vietnam adalah negara yang cukup tangguh untuk pertandingan sepak bolanya dan ini menjadi salah satu negara tandingan Indonesia. Jadi skor imbang 0-0 ini adalah skor yang terhitung baik sehingga Indonesia masih bisa mendapatkan poin 1 dari hasil pertandingan itu. Dan yang terakhir adalah mengalahkan Malaysia dengan skor 1-4. Berikutnya, ini adalah slide yang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa dari keempat negara yang lolos ke semifinal, Indonesia adalah peringkat nomor 1 untuk jumlah gol yang berhasil dihasilkan. Jadi ini bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah tim yang paling produktif di fase grup. Indonesia mengkoleksi 13 gol, kemudian di bawahnya ada Thailand dengan 10 gol, Vietnam 9 gol, dan Singapura
adalah 7 gol. Tetapi pemirsa, bukan tanpa PR, bukan tanpa catatan. Indonesia masih harus memperbaiki di lini pertahanan. Karena meskipun Indonesia sangat agresif untuk menciptakan gol, tetapi Indonesia juga ada kebobolan 4 gol selama fase grup ini yang menjadi PR yang harus dibenahi oleh tim asuhan dari Sintayong. 13 gol ini menjadi pertanyaan, siapa saja mencetak? Kita akan cek di slide berikutnya. Ini adalah nama-nama pemirsa, nama-nama pencetak gol bagi Indonesia di fase grup. Peringkat pertama ada nama Irfan Jaya dengan 3 gol. Kemudian di bawahnya ada nama Evan Dimas dan Rahmat Irianto sebanyak 2 gol. Tetapi ini yang menjadi sorotan adalah Rahmat Irianto karena 2 gol yang dicetak oleh Rahmat Irianto ini dihasilkan dari tandukan kepalanya. Berikutnya masing-masing dengan 1 gol ada nama Ramai Rumakik, kemudian Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Ezra Walian, Pratama Arhan, dan yang terakhir adalah Elkan Bagot. Ini adalah nama-nama pencetak gol bagi Indonesia di fase grup. Berikutnya, seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa tanggal 22 Desember 2021 Indonesia akan menghadapi Singapura. Nah, ini adalah head to head kedua negara selama ini pemirsa. Dalam semua kompetisi, kita lihat di layar kaca, Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan 31 kali atas Singapura. Kemudian berhasil menahan imbang sebanyak 11 kali. Kemudian di sisi Singapura hanya berhasil mengalahkan Indonesia sebanyak 18 kali. Ini di semua kompetisi. Bagaimana kalau kita kerucutkan di kompetisi AFF Cup atau Piala AFF, ternyata Indonesia hanya mampu menang 3 kali, sedangkan Singapura mampu mengalahkan Indonesia 4 kali dengan 2 kali skor imbang. Ini adalah head to head catatan pertandingan antara Indonesia melawan Singapura yang sebaiknya dijadikan landasan, dijadikan catatan. Kalau kita melihat head to head Indonesia dan Singapura, maka peluang Indonesia untuk menang masih terbuka. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira strategi apa yang akan diinstruksikan oleh Sintayong kepada anak buahnya? Apakah full defense seperti saat melawan Vietnam atau mengutamakan daya gedor lini serang Indonesia saat melawan Malaysia? Di sisi lain banyak pihak menilai inilah pemirsa saatnya Indonesia menjadi juara Piala AFF. Karena sejak tahun 96 hingga saat ini belum sekalipun Indonesia menjuarai AFF. Tetapi jalan untuk menjadi juara tidaklah mudah. Jika nantinya Singapura berhasil dikalahkan oleh Indonesia, maka Indonesia masih harus menghadapi antara Vietnam atau Thailand. Salah satu musuh bebuyutan Indonesia di Asia Tenggara yang tidak mudah untuk dikalahkan. Demikian paparan at large untuk kali ini. Eva, saya kembalikan ke Anda. Iya, menarik. Terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.